Yakobus itu adalah saudara tiri Tuhan Yesus, anak Maria dan Yusuf setelah kelahiran Yesus. Nah, kalau ini ingat, kalau orang Katolik ditanya apakah Yusuf dan Maria itu kawin biasa setelah Yesus lahir dan punya anak, orang Katolik akan bilang tidak. Maria itu semper virgo, perawan abadi. Maria itu perawan sebelum melahirkan Yesus, saat melahirkan Yesus, dan setelah melahirkan Yesus tetap perawan. Karena itu Yusuf tidak pernah hubungan seks dengan Maria, bahkan setelah Yesus lahir, dan karena itu tidak ada saudara-saudara. Tapi Protestan itu menganggap bahwa tidak ada pentingnya mempertahankan keperawanan Maria setelah Yesus lahir. Karena itu maka Yusuf itu hidup sebagai suami istri biasa dengan Maria. Lalu Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya yang sulung. Tidak bersetubuh sampai melahirkan. Artinya setelah melahirkan bersetubuh. Libur sampai tanggal 10. Setelah tanggal 10 masih libur. Setelah tanggal 10 yang ini, kondisi ini menjadi batal. Di sini dia tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus, harusnya sampai melahirkan Yesus lalu mereka bersetubuh. Dan karena itu maka setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria kawin seperti suami istri biasa, lalu mempunyai anak-anak, dan anak-anak itulah saudara tirinya Yesus. Baik, hari ini saya akan bahas tentang murid-murid yang tidak dikenal atau tidak diketahui secara jelas. Maksudnya begitu ya. Nah, siapa yang saya maksudkan dengan murid-murid yang tidak dikenal ini? Itu adalah mengacu kepada beberapa orang dari para rasul. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya 12 murid ya. Mari kita lihat daftarnya, Matius 10 ayat 2 sampai ayat 4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ada 12 orang, tapi saudara lihat yang saya garis bawahi tadi di ayat 3 itu ada Yakobus anak Alfeus, ada Tadeus, lalu ada Simon orang Selot. Nah, saya mau menyoroti 3 orang ini karena ada murid-murid yang lain sangat dikenal. Simon Petrus, yang pernah kenal dia ya. Yudas Iskariot juga siapa nggak kenal ya, itu tenar sekali itu ya. Nah, Yakobus, Yohanes itu sangat terkenal. Thomas, Matius terkenal. Tapi di antara 12 rasul ini ada 3 orang yang sepertinya kurang dikenal. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus dan Simon orang Selot. Nah, maka hari ini kita mau belajar dari murid-murid yang tidak dikenal ini. Saya mau bahas beberapa hal. Pertama, mari kita coba mencari keterangan tentang 3 orang murid ini. Sebenarnya siapa mereka? Ya, mari kita mulai dari orang pertama, Yakobus anak Alfeus. Nah, di dalam daftar murid-murid Yesus dia disebut sebagai anak Alfeus, Yakobus anak Alfeus, untuk membedakan dia dari Yakobus saudaranya Yohanes. Coba lihat ayat 2 dan 3. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus. Berarti Tuhan Yesus itu punya 2 murid sama-sama nama Yakobus. Ya, ada 2 Yakobus dalam daftar murid-murid. Nah, tapi yang satu itu Yakobus saudaranya Yohanes, dan yang satu inilah Yakobus anak Alfeus. Nah, pertanyaannya, Yakobus anak Alfeus ini siapa? Nah, ada sepanjang
dalam dunia kekristenan itu ada banyak dugaan diberikan terhadap siapa sebenarnya Yakobus anak Alfeus. Ada pandangan yang mengatakan dia adalah saudara kandung dari Matius atau Lewi pemungut cukai, karena Matius itu nama Yunaninya, ya. Lewi itu nama Ibrani, ya. Orang punya nama bisa lebih dari satu dalam berbagai macam bahasa, ya. Jadi orang itu namanya Lewi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani Matius. Nah, Matius atau Lewi ini itu bapaknya nama Alfeus. Lihat Markus 2:14. Kemudian ketika dia berjalan lewat di situ, dia melihat Lewi anak Alfeus. Tadi Yakobus anak Alfeus. Maka muncul dugaan, jangan-jangan Yakobus anak Alfeus itu adalah saudara dari Lewi atau Matius anak Alfeus. Maka dugaannya adalah Yakobus dan Matius itu adalah saudara. Ya. Nah, tapi ada keberatan tentang ini. Keberatannya adalah rasanya aneh kalau dalam mendaftar murid-murid Yesus itu kan dipasangkan saudara-saudara. Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Jadi kelihatannya dalam daftar itu kalau saudara dipasangkan. Kalau seandainya memang Yakobus ini dia bersaudara dengan Matius, harusnya dipasangkan juga. Rasanya aneh kalau dua kelompok bersaudara, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes dipasangkan, yang ini tidak dipasangkan. Jadi kesimpulan kita kelihatannya hanya kebetulan saja bapaknya namanya sama, yaitu Alfeus. Jadi dia bukan bersaudara kandung dengan Matius. Nah, itu penafsiran pertama. Shalom, kabar sukacita untuk saudara semua. Pendaftaran kelas ISBC reguler kini resmi dibuka. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan, memahami Alkitab dengan lebih mendalam, dan belajar teologi secara sistematis, inilah kesempatan yang tepat untuk bergabung bersama ISBC, Ezra Soru Bible Class. Di kelas ini, saudara akan dibimbing untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan jelas, terarah, dan membangun iman. Program ISBC reguler terdiri dari 4 level. Setiap level berlangsung 16 kali pertemuan. Dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Di kelas ini, Anda akan mempelajari bibliologi, kristologi, hermeneutika, eskatologi. Kelas ini sangat cocok bagi jemaat, pelayan Tuhan, mahasiswa teologi, maupun siapa saja yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Jika Anda terlambat masuk dari awal, jangan khawatir. Materi tertulis dan rekaman pembelajaran juga tersedia. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Mari bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi admin 0853 83 851 512. Daftar sekarang juga dan jadilah bagian dari perjalanan rohani yang akan memperdalam iman Anda. ISBC, belajar firman, bertumbuh dalam iman, diperlengkapi untuk pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Penafsiran kedua mengatakan bahwa Yakobus itu adalah saudara tiri Tuhan Yesus, anak Maria dan Yusuf setelah kelahiran Yesus. Nah, kalau ini ingat, kalau orang Katolik ditanya apakah Yusuf dan Maria itu kawin biasa setelah Yesus lahir dan punya anak, orang Katolik akan bilang tidak. Maria itu semper virgo, perawan abadi.
Maria itu perawan sebelum melahirkan Yesus, saat melahirkan Yesus, dan setelah melahirkan Yesus tetap perawan. Karena itu Yusuf tidak pernah hubungan seks dengan Maria, bahkan setelah Yesus lahir, dan karena itu tidak ada saudara-saudara. Tapi Protestan itu menganggap bahwa tidak ada pentingnya mempertahankan keperawanan Maria setelah Yesus lahir. Karena itu maka Yusuf itu hidup sebagai suami istri biasa dengan Maria. Lalu Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya yang sulung. Tidak bersetubuh sampai melahirkan. Artinya setelah melahirkan bersetubuh. Libur sampai tanggal 10. Setelah tanggal 10 masih libur. Setelah tanggal 10 yang ini, kondisi ini menjadi batal. Di sini dia tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus, harusnya sampai melahirkan Yesus lalu mereka bersetubuh. Dan karena itu maka setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria kawin seperti suami istri biasa, lalu mempunyai anak-anak, dan anak-anak itulah saudara tirinya Yesus. Sekarang lihat Matius 13:55. Bukankah ia ini, Yesus, anak tukang kayu, Yusuf? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Nanti ada saudara perempuan, tapi tradisinya perempuan tidak perlu disebut namanya, ya. Tapi ada 4 saudara laki-laki, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Nah ini berarti adik-adiknya Yesus ini ada yang namanya Yakobus. Mungkinkah Yakobus yang kita bicarakan ini adalah Yakobus, saudara tirinya Yesus? Nah, di dalam surat Galatia juga disebutkan ada seorang rasul yang namanya Yakobus. Yakobus 1:19. Tapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah, menurut pendapat ini, kemungkinan dialah yang disebutkan sebagai Yakobus muda untuk membedakan dia dari Yakobus saudara Yohanes. Markus 15:40, Yakobus muda. Nah, itu pendapatnya. Tapi ada keberatan. Keberatannya, saudara, kalau Yakobus itu adalah adiknya Yesus, bapaknya siapa? Yusuf kan? Masalahnya Yakobus yang kita bicarakan ini, dia yang Matius 10:3, Yakobus anak Alfeus. Berarti bapaknya lain. Maka tidak mungkin dia adalah saudaranya Yesus. Selain itu, bagaimana kalau dia benar saudaranya Yesus, adiknya Yesus, bagaimana dia bisa jadi daftar rasul, masuk murid Yesus? Masalahnya adalah sebelum Yesus bangkit, semua saudaranya tidak pernah percaya dia. Ya, lihat Yohanes 7:5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi Yesus punya adik-adik juga tidak percaya dia Mesias, mereka nggak percaya. Ya, Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka dia tidak waras lagi. Jadi bahkan mereka anggap Yesus gila. Mereka tidak percaya. Nah, lalu muncul satu ayat di 1 Korintus 15. Sesudah itu, ini Paulus bicara soal kebangkitan Yesus. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saudara lihat, Yakobus, kemudian semua rasul. Kalau Yakobus ini termasuk rasul, kenapa dia harus dibedakan Yakobus? Semua rasul. Maka Yakobus ini jelas itu Yakobus yang bukan rasul. Nah, saudara-saudara Yesus ini, mereka baru percaya setelah Yesus bangkit. Dan nanti Yesus naik ke surga, baru saudara-saudaranya bergabung dengan gereja mula-mula. Kisah 1:18. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Dan nanti saudara-saudara Yesus itulah yang juga keliling kemana-mana memberitakan Injil. Lihat Paulus bilang Roma 9, ya, tidakkah kami mempunyai hak
untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan, berarti saudara-saudara Tuhan ini itu juga akhirnya memberitakan Injil setelah Yesus naik ke surga. Nah, kalau tadi Galatia 1 ayat 19 saya sebut tadi ada seorang rasul lain. Kenapa? Coba saudara lihat ulang Galatia 1 ayat 19. Tetapi aku, kata Paulus, tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Yakobus ini rasul atau bukan? Bahasanya. Aku tidak melihat rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Yesus. Oke, termasuk rasul? Kecuali Ayat ini bisa dibaca kelihatannya rasul ya. Ayat ini bisa berarti bahwa Paulus tidak bertemu dengan rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus yang juga seorang rasul. Tapi kalau ini benar, tentu ini harusnya Yakobus anak Alfeus. Kenapa? Karena bukan Yakobus saudara Yohanes. Yakobus saudara Yohanes itu sudah mati di Kisah pasal 12. Itu Kisah 12 1 dan 2. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Maka Rasul Yakobus saudara Yohanes itu sudah mati. Tapi ayat ini juga bisa berarti bahwa Paulus tidak bertemu dengan rasul-rasul. Dia justru bertemu dengan seorang lain, yakni Yakobus. Tapi Yakobus itu bukan rasul. Nah, saya lihat tunjukkan Indonesia sehari-hari ya. Dia bilang begini, saya tidak bertemu dengan rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus. Lalu dikasih keterangan, rasul-rasul lain kecuali Yakobus atau rasul-rasul yang lain, saya hanya bertemu dengan seorang lain, yaitu Yakobus saudara Tuhan. Terjemahan lama, tapi rasul-rasul yang lain seorang pun tidak kujumpa kecuali Yakub saudara Tuhan. Jadi belum tentu di sini Yakobus itu adalah Yakobus sang rasul atau Yakobus anak Alfeus. Nah, itu pasti menunjuk pada Yakobus ya. Yakobus yang di situ itu adalah Yakobus yang bukan rasul, dan kalau dia bukan rasul, maka dia bukan Alfeus karena dia bukan rasul, anak Alfeus, bukan juga rasul Yakobus saudara Yohanes, maka dia pasti adalah Yakobus saudara Yesus. Nah, Yakobus saudara Yesus ini akhirnya dia punya kedudukan yang cukup bagus dalam gereja ya. Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, ini bukan Yakobus rasul, bukan Alfeus, bukan anak Alfeus, bukan juga saudara Yohanes. Kefas Yohanes dipandang sebagai soko guru jemaat, tiang pilar jemaat. Jadi rupanya tiang pilar jemaat itu pertama itu ada Kefas, Petrus, ada Yohanes, dua-dua rasul, tapi ada satu yang bukan rasul, yaitu saudaranya Yesus. Yakobus saudara Yesus inilah adiknya Yesus, ini yang menulis surat Yakobus. Dan dia punya adik satu lagi yaitu Yudas, itu yang menulis surat Yudas. Ya. Nah, Yakobus saudara Yesus ini punya kedudukan penting di dalam gereja. Kita bisa lihat sidang Yerusalem di Kisah 15. Itu yang bicara, itu Yakobus. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa Yakobus yang di situ memang adalah Yakobus saudaranya Tuhan Yesus. Tapi itu bukan Yakobus anak Alfeus. Kalau begitu Yakobus anak Alfeus, itu bukan Yakobus saudara dirinya Yesus. Yang ketiga, pendapat ketiga mengatakan bahwa Yakobus anak Alfeus itu adalah saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Nah, tafsiran ini datang dari seorang bapak gereja namanya Jerome atau Hieronymus. Nah, sekarang saudara lihat Yohanes 15 ayat 25. Jerome pakai ayat ini. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Menurut saudara ada berapa perempuan di situ? Baca baik-baik.
berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria, istri Klopas. Ada berapa perempuan di situ? 5. Jerome bilang hanya 3. Nah, 3 itu siapa-siapa? Next. Jadi, perempuan pertama Maria ibu Yesus. Perempuan kedua adalah Maria yang adalah istri Klopas dan dia adalah saudara dari ibu Yesus. Dan yang ketiga itu adalah Maria Magdalena. Jadi ada 3 orang Maria sekaligus ada di situ. Jadi hanya 3. Coba terjemahan MILT. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya 1, dan saudara perempuan ibunya yaitu Maria istri Klopas 2, dan Maria Magdalena 3. Menurut Melayu Bapak. Tapi ada berdiri dekat salib Isa, dia punya mak, dan maknya punya saudara perempuan yaitu Maria bini Klopas dan Maria orang Magdala 3. Nah, karena Jerome menganggap 3, lalu Jerome berkata bahwa perempuan kedua itu adalah Maria istri dari Klopas. Dan Klopas itu nama lain dari Alfeus. Sehingga Maria istri Klopas itu sama dengan Maria istri Alfeus, saudara perempuan dari Maria ibu Yesus. Maka Yakobus anak Alfeus itu sebenarnya sepupuan dengan Yesus. Nah, ini mesti mikir ya. Karena kita tidak hanya khotbah ada haleluya, ada amin amin. Nah, kita harus mesti pikir ya. Wah, kita sudah pikir kerja 1 minggu nih, hari Senin sampai Sabtu, Bapak kasih pikir lagi. Kalau kerja untuk dunia saja sudah kasih pikiran banyak. Kenapa untuk dengar firman Tuhan nggak mau? Ya. Tapi ada keberatan terhadap pandangan Jerome. Sekarang bisa jadi itu 4 perempuan. Coba lihat gambar berikut. Di dekat salib Yesus berdiri pertama Maria ibunya. Lalu ada saudara ibunya, saudara ibu Yesus, hanya tidak disebut namanya. Yang ketiga ada Maria, yaitu yang adalah istri Klopas. Dan keempat Maria Magdalena. Jadi 4 perempuan. Ya, saya lebih cenderung pada penafsiran bahwa ini 4 perempuan. Ya, pertama, struktur bahasa Yunani dari ayat itu menunjukkan sebagai daftar berurutan dan bukan penjelasan ulang yang panjang. Kedua, kalau kita mempelajari pola Yohanes dalam menyebut daftar orang, biasanya cara Yohanes menyebut orang itu begini. Lihat gambar ini. Ya, Yohanes akan bicara A dan B dan C dan D. Bukan A dan B yaitu C. Bukan pola Yohanes seperti itu. Jadi secara gaya penulisan lebih alami dibaca sebagai 4 perempuan. Nah, kalau hanya 3 perempuan, pertama pendapat Jerome tadi Maria ibu Yesus, terus Maria istri Klopas yang adalah saudara perempuan dari Maria ibu Yesus. Berarti dalam keluarga itu ada 2 orang nama Maria, bersaudara dan dua-dua Maria. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak umum. Memang ada banyak orang nama Maria, tapi kalau 2 saudara kandung sama-sama nama Maria itu tidak biasa. Leon Morris bilang sangat tidak mungkin bahwa 2 saudara kandung perempuan dalam satu keluarga, keduanya diberi nama Maria. Oleh sebab itu tampaknya ada 4 perempuan yang disebut dalam ayat ini, bukan 3. Saudara ibunya adalah 1 orang, dan Maria istri Klopas adalah orang yang berbeda. Dan
Kalau kita bandingkan dengan bagian Injil yang lain, siapa saudara perempuan Maria? Ibu Yesus. Nah, coba lihat Markus 15. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dia dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Matius 27. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Siapa ibu anak-anak Zebedeus? Salome. Berarti Yakobus sama Yohanes Rasul punya mama namanya Salome. Salome ini saudara perempuannya Maria, ibu Yesus. Kalau begitu, Yesus dan Yakobus Yohanes itu sepupuan. Itulah sebabnya maka memanfaatkan relasi keluarga. Yakobus sama Yohanes bilang sama mamanya Salome, tolong lobi Yesus dong, supaya apa? Kalau kelak engkau jadi raja, satu anakku di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Ini nepotisme di kalangan murid-murid Yesus. Jadi memang kita bisa lihat Yakobus Yohanes Rasul itu memang sepupuan dari Yesus, tapi bukan Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus itu lain sama sekali. Nah, maka Yakobus anak Alfeus itu bukan saudara kandungnya Matius atau Lewi. Dia juga bukan saudara tirinya Yesus. Dia bukan juga sepupunya Yesus. Kalau begitu, siapa Yakobus anak Alfeus ini? Tidak ada keterangan. Kita hanya diberitahu bahwa dia adalah anak Alfeus. Itu saja. Maka saudara, ini sesuatu yang penting. Kita tidak bisa menyebut Yakobus anak Alfeus itu siapa. Kita hanya bisa mengatakan bahwa dia itu bukan siapa. Oh, dia bukan saudara kandungnya Matius, dia bukan saudara sepupunya Yesus, dia bukan adiknya tirinya Yesus. Kita hanya bisa menyebut dia dengan dia itu bukan ini, dia itu bukan ini, dia itu bukan ini. Tapi kita tidak bisa mengatakan dia itu ini. Tidak ada keterangan lain tentang dia selain Yakobus anak Alfeus. Titik. Ini murid yang sama sekali identitasnya bahkan tidak jelas. Selain itu, saudara-saudara, namanya hanya muncul di dalam daftar rasul-rasul, tapi tidak ada cerita sama sekali tentang dia. Tidak ada satu peristiwa khusus yang menceritakan bahwa Yakobus anak Alfeus itu lagi ngomong apa. Enggak. Ya. Tidak ada satu perkataan dari mulutnya yang keluar yang dicatat. Kalau Petrus, Petrus itu banyak bicara, banyak dicatat. Thomas itu pernah ragu-ragu dan bahkan dia mengeluarkan kalimat, sebelum aku cucukan jariku. Tapi dia mengeluarkan kalimat penting, ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes bahkan menulis Injil Yohanes. Tapi bahkan Yudas Iskariot pun lebih terkenal dari dia. Banyak ngomong. Tapi Yakobus anak Alfeus ini tidak ada satu kalimat pun yang dicatat tentang dia. Artinya apa? Di kalangan para rasul, dia tidak pernah muncul ke permukaan sebagai tokoh utama. Dia tidak pernah jadi juru bicara. Dia tidak pernah tampil dalam sebuah peristiwa mujizat. Dia tidak pernah menceritakan tentang konflik yang dia alami atau diskusi dia dengan teman-teman. Dia selalu ada, tapi dia tidak pernah disorot. Ini betul-betul murid yang tidak dikenal. MacArthur bilang begini, Yakobus anak Alfeus adalah salah satu dari rasul-rasul yang paling tidak diketahui dalam daftar ke-12. Selain namanya yang muncul dalam keempat daftar para rasul, tidak ada satupun yang dicatat tentang dirinya dalam perjanjian baru. Tidak ada perkataan, tidak ada tindakan, tidak ada kejadian yang dikaitkan dengannya. Dia adalah contoh terbaik dari seorang pelayan yang bekerja dalam keheningan dan ketidaktenaran. Itulah Yakobus anak Alfeus. Jadi siapa Yakobus anak Alfeus itu? Ya, dia anak Alfeus saja. Itu saja. Tidak ada lagi yang kita tahu. Ini betul-betul murid yang tidak kita kenal. Nah, sekarang murid kedua, Tadeus. Sekarang lihat daftar rasul di dalam Matius 10 ayat 3. Ya, itu ada daftar ya, Simon Petrus, Filipus, Bartolomeus, muncul Tadeus di ayat 3.
dalam daftar yang Markus buat, itu juga selanjutnya Andreas, Filipus, terus ada Tadeus. Berarti lihat baik-baik ya, dari 12 rasul ada satu orang nama Tadeus. Sekarang kita lihat daftar para murid yang diberikan Lukas. Lukas 6. Dia memanggil murid-muridnya yang disebutnya rasul. Nah, ini mulai daftar rasul. Simon yang disebutnya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon 2, Yakobus 3, Yohanes 4, Filipus 5, Bartolomeus 6, Matius 7, Thomas 8, Yakobus anak Alfeus 9, Simon orang Selot 10, Yudas anak Yakobus 11, Yudas Iskariot 12. Tadeus hilang ya. Padahal 12 sama jumlahnya. Kemana Tadeus? Tapi sama loh, 12. Artinya Tadeus itu dia ada di situ, tapi namanya lain. Rupanya Tadeus ini punya nama lain. Siapa? Coba lihat perbandingan tabel ini ya. Saudara itu lihat dari daftar Matius itu sama. Ya, tapi Tadeus itu Yudas anak Yakobus. Ya, berarti Tuhan Yesus punya 2 murid nama Yakobus, 2 murid nama Yudas. Ya kan? Nah, namanya yang disebut dalam Kisah 1 ayat 13. Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Itu Tadeus. Berarti orang ini namanya Tadeus. Dia Yudas bin Yakobus, bapaknya nama Yakobus. Tapi karena ada 2 Yudas, yang satu Yudas Iskariot, maka yang ini Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot. Kalau lihat 3 ya, Tadeus, Yudas bin Yakobus, dan Yudas bukan Iskariot. Namanya 3. Makanya Jerome bilang, menjuluki dia namanya Trionius, artinya orang dengan 3 nama. Seperti Petrus, Simon, Kefas. 3 nama sekaligus. Nah, karena itu maka Tadeus ini adalah Yudas dan dia anak dari Yakobus. Bapaknya nama Yakobus. Kalau begitu ini siapa dia? Ya? Tadi saya bilang ya, Yakobus dan Yohanes rasul itu saudara sepupunya Yesus. Nah, karena Yudas ini, Tadeus ini, bapaknya nama Yakobus, ada dugaan bahwa dia adalah anak dari Rasul Yakobus. Kalau Rasul Yakobus sepupunya Yesus, maka dia adalah keponakannya Yesus. Nah, itu muncul dugaan semacam itu, ya. Nah, tapi ini hanya dugaan yang tidak ada dasarnya. Berarti bapak dan anak sama-sama jadi rasul. Atau ada juga yang berpikir bahwa kan ada adik tirinya Yesus yang nama Yakobus tadi kan? Mungkin ini anaknya. Kalau ini anaknya, maka ini adalah keponakannya Yesus. Tapi lagi-lagi tidak jelas, tidak ada data untuk itu. Nah, maka dengan kata lain, Tadeus atau Yudas anak Yakobus ini orang juga misteri sekali. Kita nggak tahu siapa dia. Ya. Nah, hanya dia berbeda dengan tadi, anak Alfeus. Kalau Yakobus anak Alfeus 1 kalimat pun tidak pernah dicatat. Yang ini ada, tapi 1 saja. Itu Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? 1 kalimat dan dia langsung hilang. Tidak pernah muncul lagi dalam cerita Injil. Ya, sekali lagi,
Kalau tentang Petrus ngomongnya banyak. Ya, Thomas juga lumayan, Yohanes juga. Ya, tapi Tadeus ini dia hanya muncul dalam sebuah pertanyaan, lalu dia hilang. Kisah pelayanannya, kisah para rasul juga nggak dicatat sama sekali. Ya, tidak ada mujizat yang dikaitkan dengannya, tidak ada perjalanan misi yang dijelaskan, tidak ada konflik penting yang disoroti, tidak ada yang lebih daripada itu. Sejarah gereja pun diam tentang dia, tak jelas. Kalau Petrus itu dikaitkan bahwa Petrus pergi ke Roma, menurut sejarah gereja, dan mati di Roma. Rasul Yohanes itu melayani di Efesus, di Turki, dan mati di sana. Tapi si Paulus jelas juga mati di Roma. Tapi Tadeus ini hilang jejak. Dan yang lebih sulit adalah, ingat ya, Injil Yohanes itu ditulis kira-kira tahun 95. Yohanesnya mati tahun 98. Injil Yohanes tahun 95. Artinya Injil Yohanes ditulis lama setelah peristiwa Yesus. Rupanya istilah Yudas yang bukan Iskariot itu hanya Yohanes yang catat. Rupanya saudara, Yudas yang ini, Yudas Tadeus ini, rupanya dia hidup dalam bayang-bayang nama buruknya Yudas Iskariot. Karena masalahnya sama-sama nama Yudas. Namanya jadi tercemar gara-gara si Iskariot itu. Karena itu Yohanes mau dalam tanda petik menyelamatkan dia dari nama buruk itu, makanya Yohanes menambahkan yang bukan Iskariot untuk membedakan dia dengan si pengkhianat itu. Ya, Hendriksen bilang sungguh suatu hal yang menyedihkan bahwa nama Yudas telah ternoda sedemikian rupa oleh Yudas Iskariot, sehingga Rasul Yudas yang setia ini harus diidentifikasi dengan tambahan yang bukan Iskariot. Nama yang tadinya mulia karena Yudas adalah bentuk Yunani dari Yehuda, nama suku kerajaan Israel, telah menjadi sinonim dengan pengkhianatan. Nah, lalu Yudas Tadeus ini siapa? Sudah, kita juga nggak tahu. Dia betul-betul murid tidak terkenal. Persis seperti Yakobus anak Alfeus. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah Simon orang Zelot. Dalam King James itu dibilang dia Simon orang Kanani. Kanani di sini itu bukan berarti dia orang Kanaan. Bukan juga dia berasal dari kota Kana, bukan ya. Tapi kata Kana dalam bahasa Ibrani itu artinya spirit, semangat. Nah, dia disebut sebagai orang Selot. Selot itu apa? Selot itu nama partai pada masa itu. Dan orang Selot itu biasanya garis kerasnya Israel. Itu kira-kira FBI-nya Israel. Itu Selot. Karena apa? Karena Israel sedang dijajah oleh Roma. Nah, mereka ini adalah garis keras yang mau usir Roma. Tidak boleh dukung Roma. Saya kutip kata-kata Lukas Chandra tentang orang Selot ini ya. Mereka berketetapan untuk mencapai tujuan revolusi ini dengan kekuatan militer. Maksudnya usir Roma. Bahkan partai Selot menegaskan selain Allah, tak seorang manusia pun yang berhak memerintah mereka. Mereka menuntut pemulihan pemerintah teokrasi zaman dahulu. Mereka bersumpah akan berjuang melawan kerajaan Roma dengan mempertaruhkan mati hidup mereka. Mereka memiliki semangat, karena semangat ini makanya zealous, ya, Selot. Ya, mereka punya semangat dan kepercayaan beragama. Mereka mengaku diri sebagai aliran Makabe. Makabe ini Yudas Makabeus, pahlawan Israel. Yang ortodoks, mereka bertekad berapi-api bagi nama Tuhan. Mereka melaksanakan keadilan Tuhan, membasmi segala agama kafir, bertekad menggalakkan perang suci, menumpas kuasa kegelapan sampai tuntas. Nah, Simon ini itu mantan partai ini. Karena itu maka dia disebut sebagai Simon Patriot. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, Simon si Patriot. Nah, dia siapa? Sudah, tidak ada lagi. Cuma itu. Ya. Jadi saudara lihat, sementara rasul-rasul yang lain dikenal melalui apa yang mereka buat dan apa yang nanti mereka buat,
si Simon ini hanya dikenal dengan siapa dia di masa lampau. Dia hanya dikenal sebagai mantan Partai Selot. Kita tidak tahu tentang dia itu siapa. Kita hanya tahu siapa dia dulu. Tapi siapa dia sekarang, siapa dia setelah itu, setelah dia ikut Yesus, juga tidak diketahui. Ini partai garis keras. Orang Selot itu kemana-mana bawa pisau. Dan kalau ada orang, mereka anti Roma. Karena mereka anti Roma, maka mereka anti semua yang dukung Roma. Semua yang kerja pada Roma. Nah, siapa murid Yesus yang kerja pada Roma? Matius. Karena Matius pemungut cukai. Itu kaki tangan Roma. Ambil pajak dari orang, store ke pemerintah Roma. Maka partai Selot paling memusuhi pemungut cukai. Partai Selot itu jalan kemana-mana bawa pisau. Begitu ketemu pemungut cukai, tusuk. Jadi saudara bayangkan, seandainya Simon ketemu Matius di luar Kristus, mati sudah itu Matius itu ya. Untungnya ketemu sudah jadi sama-sama murid Yesus. Artinya di dalam Kristus itu yang bermusuhan itu berdamai. Amin. Aneh sekarang, di luar sebenarnya belum bermusuhan. Begitu sama-sama di gereja, jadi bermusuhan. Ya. Waktu belum di gereja, jadi bermusuhan. Begitu sampai gereja, bermusuhan. Yang ini musuhan di luar. Begitu dalam Kristus, langsung permusuhannya hilang. Maka dari situ kita bisa lihat, sebenarnya antara Simon dan Matius ini dua orang yang berbeda secara politik, secara ideologis beda. Karena bagi Simon, Allah haruslah satu-satunya menjadi raja, pemimpin. Tapi bagi Matius, bisa dong, orang Roma. Nah, kalau begitu kita bisa lihat di sini, rupanya permusuhan dari Simon kepada Matius hilang. Ada transformasi di sini. Kita hanya diberitahu ada transformasi, tapi kita tidak tahu prosesnya itu bagaimana. Waktu mereka ketemu pertama kali itu kira-kira bagaimana? Nggak ada ceritanya. Ya, MacArthur bilang, fakta bahwa seorang mantan senot dan seorang pemungut cukai duduk bersama sebagai murid Yesus adalah salah satu bukti paling nyata tentang kuasa transformasi Injil. Di luar komunitas Yesus, Simon kemungkinan besar akan membunuh Matius sebagai pengkhianat bangsa. Di dalam komunitas Yesus, keduanya dipersatukan oleh kesetiaan yang lebih tinggi kepada Tuhan yang sama. Ini adalah mujizat sosial yang tidak pernah dicatat secara eksplisit, tapi tersirat kuat dalam penempatan nama keduanya dalam daftar yang sama. Berarti dari sini kita tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu punya murid itu banyak yang nama sama ya. Ada 2 Simon, 2 Yakobus, dan 2 Yudas. Ya, tapi identitas Simon orang Selot ini gelap. Cuma itu saja. Maka dari sini kita bisa lihat, bahkan di dalam kelompok rasul, ternyata ada yang tidak dikenal sama sekali. Ada yang terkenal, seperti Petrus, Thomas, Yohanes, tapi ada yang sama sekali kita gelap. Ternyata menjadi murid Yesus itu, bahkan orang paling tinggi seperti rasul itu, tidak harus terkenal ya. Kalau rasul saja tidak terkenal, kenapa kita harus terkenal? Banyak orang hari ini lupa diri. Ya, mereka mau lebih dari rasul. Pada rasul saja tidak harus terkenal. Nah, kalau begitu sekarang kita mari lihat pelajaran rohani apa yang kita bisa ambil dari fakta ini. Saya kasih 2 pelajaran rohani. Pertama, panggilan pelayanan itu adalah untuk memberitakan Injil, bukan mencari popularitas atau nama atau apapun sudah. Ya, informasi yang tersedia tentang 3 murid ini sangat sedikit, bahkan nyaris tidak ada. Ya, bahkan tentang pelayanan mereka pun sama sekali tidak ada. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa ternyata ada murid Yesus juga yang tidak menonjol. Ada rasul yang menonjol, ada yang tidak. Ada pelayan yang menonjol, ada yang tidak. Ada pemberita firman, pemberita Injil yang menonjol, ada yang tidak.
Tapi saudara-saudara, itu bukan berarti mereka tidak terlibat. Justru mereka aktif. Kalau kita lihat Markus 3:14, dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Berarti 3 orang itu pasti pergi memberitakan Injil. Matius 10, Yesus memanggil ke-12 muridnya, berarti 3 orang itu termasuk. Memberi kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Pergi, beritakan kerajaan surga. Berarti mereka pergi, beritakan kerajaan surga. Hanya gak dicatat. Lukas 8. Tak lama setelah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. 3 orang itu ikut dari masuk kota, pergi, masuk desa, kampung, ikut terus. Setia mereka. Tapi terkenal? Tidak. Ya. Nah, kalau begitu kita bisa lihat ya, bahwa ayat-ayat itu menunjukkan mereka aktif di dalam pelayanan. Tapi nyaris tidak ada informasi tentang mereka. Maka di sini kita bisa lihat mereka adalah orang yang setia. Mereka adalah orang yang aktif melayani, memberitakan Injil, tapi sama sekali tidak populer, sama sekali tidak menonjol. Dan kelihatannya itu bukan masalah bagi mereka. Karena bagi mereka yang penting adalah mereka terlibat di dalam pelayanan, memberitakan Injil bersama-sama dengan Yesus. Bagi mereka pekerjaan pelayanan itu memberitakan Injil, bukan cari popularitas, bukan cari nama, cari ketenaran, dan sebagainya. Dan ini prinsip penting di dalam Alkitab. Tuhan itu bisa bekerja memakai orang-orang yang bahkan tidak terkenal, tidak terlihat sama sekali. Tuhan pernah memakai orang-orang yang jadi bintang, seperti Paulus, Petrus. Tapi tidak semua pelayan Tuhan mau Tuhan pakai jadi bintang. Ada yang Tuhan pakai, tapi sangat tidak terkenal. Oswald Sanders. Allah tidak selalu memanggil yang terkenal untuk pekerjaan terbesarnya. Sejarah gereja dipenuhi oleh nama-nama yang tidak dikenal dunia, namun dikenal di surga. Orang-orang yang melayani dalam kesunyian tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa pujian manusia, namun dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan mereka. Nah, disinilah kita berhati-hati. Ada banyak orang melayani Tuhan, tapi motivasinya salah. Banyak orang melayani hanya untuk dilihat manusia. Banyak orang melayani hanya untuk dikagumi manusia, hanya untuk dihormati manusia. Itu seperti para ahli Taurat yang Yesus kritik mereka dalam Matius 23:5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ada banyak orang sekarang itu melayani Tuhan, tapi sebenarnya hanya ingin dilihat orang, mencari perhatian orang. Saudara, masalahnya motivasi untuk mencari popularitas atau dilihat orang itu biasanya tidak muncul terang-terangan. Saya tidak akan pergi, saudara, perhatikan saya loh ya. Itu namanya bodoh, goblok. Ya, kagumi saya ya. Enggak. Biasanya motivasi itu tersembunyi dalam bahasa-bahasa dan gaya-gaya rohani. Nanti baru terbaca kalau kita melihat prakteknya dalam pelayanan. Misalnya, kalau tidak dihargai, gampang kecewa. Kalau dihargai, dia setianya luar biasa, semangatnya berapi-api, tapi daun cepat kecewa kalau tidak dihargai. Tersinggung kalau namanya tidak disebut. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, Bapak A, Bapak B, Bapak C. Bantuan sembako dari Bapak A, ya, Aqua, ya, 1 trek dari Bapak B, ya, kue dari Ibu C. Ini. Tapi satu di sana lupa disebut. Marah dia. Begitu dia marah, namanya tidak disebut. Itu sebenarnya hanya dia sedang mengeluarkan apa yang di hatinya. Ya. Lemas kalau tidak dilihat. Kalau dilihat, semangatnya luar biasa. Tapi kalau nggak dilihat, cepat lemas. Iri kalau orang lain lebih dipakai.
Ya, kalau orang lain lebih menonjol. Dan saya bilang ya, biasanya iri hati itu datang pada bidang yang sama. Kebanyakan begitu. Ya, kalau Bapak jualan semen, saya jualan bakso. Ya, kita dua punya tempat usaha berdampingan. Orang banyak ke Bapak juga, saya nggak akan ngiri. Bisa sih, tapi tidak selamanya. Karena kebanyakan tidak mau tuh, apa urusannya semen dengan bakso. Tapi kalau kita dua jualan bakso, berdampingan, tempatnya Bapak lebih banyak orang. Bidang yang sama, bakso, itu peluang untuk iri hati lebih besar. Kalau saya bukan pemain gitar, mau lihat Jimmy Charles main bagaimana, udah senang-senang saja. Tapi kalau kita dua sama-sama pemain, wih, kalau dia tampil orang lain tepuk tangan luar biasa. Kalau saya kok hening-hening ya. Itu bidang yang sama. Saya misalnya sama Pak Ketut, ini bidangnya sama-sama buat, sama-sama ngajar. Kalau saya lihat, waduh Pak Ketut kok banyak kok bagus ya, banyak orang diberkat. Saya kok biasa-biasa saja. Habis kok terima kasih Pak, khotbahnya sangat memberkati saya luar biasa. Tapi saya khotbah kok kayaknya, makasih ya. Pada saat orang lain ditinggikan, orang lain dipuji, orang lain diangkat, terus ada rasa tidak enak di hati kita. Nah, itu gejalanya. Artinya motivasi di hati itu untuk dilihat orang. Respon kita di dalam pelayanan itu adalah ekspresi dari apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kata-kata. Ya, kalau dipuji senangnya luar biasa, kalau ditegur ngambeknya luar biasa. Ada? Kalau nggak dapat perhatian, gampang mengundurkan diri. Ya, cepat membandingkan diri dengan pelayanan orang lain. Sulit bersuka cita kalau lihat orang lain berhasil atau lebih maju. Gitu ya. Kalau lihat dia kena musibah, kita kok ada kesenangan di dalam hati ya. Walaupun nggak ngomong, tapi dalam hati rasa itu. Ya. Tapi kalau orang lain dipuji, kok dia kok ada rasa nggak enak. Nah itu dia. Saya sama Pak Ketut sudah bertahun-tahun, lebih dari 25 tahun ini kita bersahabat ya. Kita juga pernah satu kamar. Di habis pelayanan dia di mana saya pasti masuk. Ya, beliau di Kediri, habis dia keluar saya masuk, di Blitar saya masuk terus, saya ngekor terus. Pak Ketut itu. Ya, dan saya harus mengakui, saya bilang kalian teman-teman, cerita teman-teman, khotbahnya Pak Ketut, makanya Pak Ketut sempat pensiun beberapa tahun ya kan. Tapi saya mengakui bahwa sejak dari saya kuliah saya tahu Pak Ketut khotbahnya jauh lebih bagus dari saya. Teologianya jauh lebih dalam dari saya. Betul ya? Betul. Iya. Mantap. Itu karena beliau hanya belok saja. Seandainya dia lurus terus satu jalur dengan saya, pasti saya ketinggalan. Tapi pada saat yang bersamaan, saudara lihat Pak Ketut juga tidak rasa iri hati dengan saya, dengan semua yang sudah ada. Bahkan bagi saya, bayangkan saya dulunya ngikut-ngikut dia, sekarang dia ngikut saya. Tapi kami no problem. Tapi begitu ada ketidaksenangan, itu tanda bahwa kita pelayanan kita atau apa yang kita lakukan sebenarnya sedikit banyak itu ekspresi dari apa di hati kita. Ya, Yesus bilang begini, salah satu ujian paling jujur bagi motivasi pelayanan kita adalah bagaimana kita bereaksi ketika tidak seorang pun memperhatikan apa yang kita lakukan. Jika kita kecewa, marah, atau kehilangan semangat hanya karena tidak ada yang memuji kita, itu tanda bahwa kita sesungguhnya melayani diri sendiri, bukan Tuhan. Pelayanan yang sejati tumbuh dari rasa syukur dan kasih kepada Kristus, bukan dari keinginan pengakuan manusia. Ya, tidak salah orang jadi terkenal gara-gara pelayanan. Tidak salah orang jadi populer gara-gara pelayanan. Di dalam dunia kekristenan banyak orang populer. John Calvin, Martin Luther, Billy Graham, Stephen Tong. Bahkan Yesus sendiri pun juga selama 3 tahun sangat populer di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Tidak salah kalau orang menjadi terkenal, asalkan itu bukan motivasinya. Ya, Yesus bilang Yohanes 5, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Sebaliknya bagi mereka yang kejar hormat, dia bilang, bagaimana kamu dapat percaya
kamu menerima hormat seorang dari yang lain yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Yohanes 12:3. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Dalam bis dia bilang, mereka lebih suka mendapat pujian manusia daripada penghargaan Allah. Waktu saya SMA dulu, saya sempat berkunjung ke rumah seseorang. Saya lihat ada tulisan bagus di temboknya, dan saya langsung berdiri hafal. Sampai sekarang saya masih hafal itu kalimat. Kalimat itu dari Roland Holtz. Dia bilang, meskipun orang tidak mengenal aku, meskipun orang tidak mengucapkan kata-kata terima kasih kepadaku, namun aku akan terus bekerja karena sangat nikmat rasanya membawa manusia itu ke jalan bahagia. Kata-kata Roland Holtz. Ya, oke, itu yang pertama. Shalom, kabar sukacita untuk saudara semua. Pendaftaran kelas ISBC reguler kini resmi dibuka. Bagi saudara yang rindu bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan, memahami Alkitab dengan lebih mendalam, dan belajar teologi secara sistematis, inilah kesempatan yang tepat untuk bergabung bersama ISBC, Ezra Soru Bible Class. Di kelas ini, saudara akan dibimbing untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan jelas, terarah, dan membangun iman. Program ISBC reguler terdiri dari 4 level. Setiap level berlangsung 16 kali pertemuan. Dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting. Di kelas ini, Anda akan mempelajari bibliologi, kristologi, hermeneutika, eskatologi. Kelas ini sangat cocok bagi jemaat, pelayan Tuhan, mahasiswa teologi, maupun siapa saja yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Jika Anda terlambat masuk dari awal, jangan khawatir. Materi tertulis dan rekaman pembelajaran juga tersedia. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Mari bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi admin 0853 83 851 512. Daftar sekarang juga dan jadilah bagian dari perjalanan rohani yang akan memperdalam iman Anda. ISBC, belajar firman, bertumbuh dalam iman, diperlengkapi untuk pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang yang kedua, ukuran keberhasilan sebuah pelayanan bukan terletak pada apakah kita dikenal oleh banyak orang, tapi apakah kita setia melayani sampai akhir. Itu ukurannya. Ayat-ayat yang kita baca tadi jelas bahwa mereka pergi beritakan Injil. Yesus mengutus 12 murid pergi. Dan memang kita bisa lihat setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul sudah pergi dan beritakan itu. Tapi yang disoroti dalam pelayanan itu kan 3 orang itu tidak. Bahkan kisah para rasul itu lebih banyak kisahnya Paulus. Rasul yang datang belakangan. Bahkan Paulus pun itu lebih sedikit daripada Petrus pun lebih sedikit dari Paulus. Makanya ada yang mengusulkan mestinya kitab itu bukan kisah para rasul, karena nggak semua rasul diceritakan. Kisah pekerjaan Roh Kudus, mestinya begitu saja. Ya. Nah, tapi saudara-saudara, tradisi gereja pun itu simpang siur tentang Yakobus anak Alfeus itu. Ada tradisi mengatakan bahwa dia akhirnya pergi pelayanan di Persia, di Iran. Ya. Dan beberapa sumber gereja abad pertengahan mengatakan bahwa dia mati martir di sana. Ada yang mengatakan bahwa dia dipukul dan dirajam dengan batu sampai mati, ya. Tapi ada juga yang tradisi mengatakan bahwa dia disalibkan di Mesir. Kita nggak tahu pasti tradisinya, tapi yang pasti dia memang
mati martir. Catatan Eusebius, seorang bapak gereja, mengatakan semua rasul mati martir. Satu-satunya yang tidak cuma Yohanes. Yohanes mati umur tua, ya tahun 98 baru mati di Turki sana. Tapi semua itu mati martir. Jadi kita memang tidak tahu pasti dia mati bagaimana, tapi pasti dia mati martir. Sementara Tadeus, Yudas anak Yakobus itu, nah Eusebius dalam History of the Church itu menceritakan bahwa Yesus pernah mengutus rasul ini kepada Raja Abgar di Mesopotamia. Berarti dia pergi ke Irak dan dia berdoa agar raja disembuhkan. Dan menurut cerita ini, setelah Yesus naik ke surga, dia tetap melayani di Irak dan dia beritakan Injil di sana sampai mati. Nah, di dalam buku Fox of Martyr itu ada catatan begini. Dia disalibkan di Edessa, kota kuno Mesopotamia, sekitar tahun 72 Masehi. Nanti disalib. Ya. Sementara Simon orang Selon itu juga ya Nicephorus dari Konstantinopel yang juga dari gereja Koptik itu mengatakan bahwa dia beritakan Injil di Mesir, Afrika, sampai ke Laut Atlantik di Britania Raya, sampai di Persia, Iran, dan dia sendiri disalibkan tahun 74. Tidak terlalu jelas sejarah-sejarah ini, tapi intinya begini. 3 orang yang tidak terkenal, tapi yang pasti mereka setia sampai akhir. Pelayanan itu berhasil diukur dari kesetiaan, bukan dari seberapa terkenal, seberapa populer. Ada yang terkenal tapi gagal. Yudas Iskariot itu lebih terkenal tapi gagal. Saul itu juga terkenal tapi gagal. Tapi ada yang tidak terkenal tapi tetap setia, seperti 3 rasul ini. Peterson bilang, kesetiaan adalah kebajikan yang paling tidak mencolok dan paling tidak populer dalam budaya yang memuja sukses dan ketenaran. Tapi dalam kerajaan Allah, kesetiaan adalah mata uang yang sesungguhnya. Bukan seberapa banyak yang kita capai, bukan seberapa luas nama kita dikenal, melainkan seberapa setia kita berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita dari awal sampai akhir. Saudara, kalau saya misalnya melayani di gereja ini, tahu hari ini datang 100 orang, besok datang minggu depan 100 orang lagi, kira-kira 1 tahun sudah 10.000. Tambah semangat saya, tambah setia saya. Itu biasa. Tapi bertahun-tahun melayani hanya begini saja, tapi masih setia. Kita tidak mengabaikan tanggung jawab ya. Bagaimanapun kita punya tanggung jawab memajukan pelayanan kualitas. Tapi kalau kita sudah berjuang dan ternyata tidak, itu sebenarnya adalah ujian terhadap kesetiaan. Setia ketika segala sesuatu maju, itu biasa. Tapi setia ketika segala sesuatu mandek dan kayaknya kok susah ada perubahan. Asal jalur kita benar. Saya nggak tahu, saya pernah cerita ke sini atau tidak, tentang mimpi seorang pendeta. Yang pendeta itu mimpi, suatu hari Tuhan bilang, hambaku dorong itu pintu gerbangnya, dia lihat pintu gerbang raksasa kayak begini, begitu tinggi, mana Tuhan bisa bergeser? Dorong. Maka hari Senin dia dorong, tidak bergerak. Tuhan tidak bergerak sama sekali. Coba lagi. Hari Selasa dia dorong lagi, tidak bisa lagi. Tuhan dia coba lagi. Hari Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat dia sudah putus, Tuhan sudah saya bilang itu tidak bisa bergerak. Kok Tuhan suruh dorong terus? Tuhan dorong lagi. Akhirnya dia dorong lagi. Dan tetap tidak bergerak. Sampai 1 Mei. Setelah itu Tuhan suruh selesai. Baik sekali perbuatanku, hai hambaku yang setia. Duh, kenapa? Tidak bergerak sama sekali. Tuhan bilang, siapa yang suruh kamu geser? Aku hanya suruh kamu dorong. Bergeser tidak bergeser itu bukan urusan. Dan dia ternyata menunjukkan kesetiaan. Tiap hari dorong, biarpun tidak bergeser. Ya, karena yang disoroti itu adalah kesetiaannya. Ya, dan ingat, 3 orang itu tidak populer seperti rasul yang lain. Identitas mereka kabur. Tapi ada fakta yang menarik. Di dunia, manusia tidak mencatat siapa yang terkenal. Di dunia manusia catat yang terkenal, tapi di surga catat yang setia. Mari lihat Wahyu 21.
Lalu ini penglihatan Rasul Yohanes. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lebih tinggi lagi tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah. Jadi gambaran tentang surga ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nama-nama suku Israel ada di sana. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul. Ternyata di dunia tidak ada keterangan tentang mereka, tapi nama mereka Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Yudas Tadeus, Simon orang Selon, namanya tertulis di surga. Ya, 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul. Ternyata dunia tidak mencatat banyak tentang mereka, nyaris tidak ada. Tapi surga mencatatnya. Kenapa? Karena kesetiaan. Ya. Maka marilah kita berjuang dalam hal yang kecil pun setia, karena Tuhan menghargai itu. Tuhan mencatat, tidak ada yang Tuhan tidak catat. Bilang ke-12 batu dasar bertuliskan nama ke-12 rasul, merupakan tanda penghormatan ilahi yang kekal atas pelayanan mereka. Ini bukan simbol arsitektur surgawi. Ini pernyataan bahwa mereka yang menjadi fondasi gereja di bumi akan diakui dan dimuliakan oleh Allah sendiri itu selama-lamanya, termasuk mereka yang namanya hampir tidak dikenal di halaman-halaman perjanjian baru. Tuhan tahu menghargai orang-orang yang setia. Bahkan dalam Yohanes 12, barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Jangan terlalu pusingkan penghormatan manusia. Nanti kamu ditolak, kamu cepat frustrasi. Saya juga gak pusingkan itu. Saya juga dipuji orang banyak, tapi kayaknya dimaki orang lebih banyak dari dipuji orang. Di media sosial itu saya dimaki-maki luar biasa. Ya, mama saya tuh tiap kali buka YouTube tuh selalu dia lihat tuh komen-komen. Habis itu komen sakit kepala, frustrasi. Makanya saya bilang, jangan lihat, abaikan saja. Saya bilang, mungkin karena terlalu banyak dimaki. Sekarang dimaki pun saya kebal. Dihina bagaimanapun. Kemarin ada yang menggambar saya kayak pakai jubah serigala, ya pakai toga, pakai jubah. Lihat, ada yang bikin edit mata saya picek begini. Coba pusingkan aja. Dasar pendeta tidak punya leher. Saya santai. Siapa yang punya leher? Punya, hanya nggak kelihatan aja. Di bawah santai saja, ya. Nah, dipuji, kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimaki, nggak terlalu peduli. Yang penting Tuhan hargai. Ya, Paulus bilang dalam 1 Korintus 15:58, jeripayahmu tidak sia-sia. Sekarang saya mau akhiri khotbah ini dengan membaca kesaksian orang yang agak panjang. Tapi kita baca saja kesaksian dia. Namanya Kensa Tiffany. Dia bilang begini, hebat banget sih pemimpin pujian itu. Ingin rasanya aku menjadi seperti dia. Yang WR, kalau dia lihat WR itu hebat ya. Itulah kalimat yang terlintas di benakku tatkala aku melihat seorang pemimpin pujian, pemain musik, penari, ataupun anggota paduan suara yang bisa tampil memukau di depan jemaat. Suara mereka yang merdu mampu mengajak jemaat untuk memuji Tuhan. Mereka juga tampil dengan lincah dan tampak sangat percaya diri. Setiap tindakan mereka di atas mimbar itu seolah menjadi sebuah kesaksian yang begitu hidup bagi para jemaat yang hadir di kebaktian. Aku kagum dengan pelayanan yang mereka lakukan. Tapi tanpa aku sadari, kekagumanku ini membuatku jadi membandingkan pelayanan yang mereka lakukan dengan pelayananku. Sewaktu kuliah dulu, selama hampir 2 tahun aku melayani di persekutuan kampus. Tapi pelayananku bukan seperti mereka yang kukagumi. Pelayanan yang kulakukan adalah menjadi operator multimedia. Kayak ini, menempatkan poster ajakan kebaktian tiap Senin pagi di kampus, menyediakan air minum bagi pembicara,
juga menata Alkitab yang nantinya akan dibagikan di awal kebaktian. Pelayananku adalah pelayanan yang dilakukan di balik layar, tidak terlihat oleh orang banyak. Di dalam hatiku ada rasa tidak puas terhadap pelayanan yang kulakukan. Tidak seperti para pelayan di depan mimbar yang sering diberikan tepuk tangan ataupun ucapan terima kasih secara langsung. Pelayanan yang kulakukan itu sepi dari apresiasi. Tidak ada tepuk tangan ataupun ucapan terima kasih yang kuterima dari para jemaat. Jadi aku pun merasa minder karena aku pikir pelayananku ini bukanlah pelayanan yang berarti. Ketika kebaktian berjalan lancar setiap minggunya, adakah siapa yang bertanya dan siapa yang bertanya atau siapa yang menyiapkannya? Atau adakah yang bertanya siapa yang membawa peralatan kebaktian dan Alkitab dari gudang ke depan pintu masuk? Tanyaku dalam hati. Aku mendapati bahwa dalam pelayanan yang kulakukan itu, aku lebih sering mendapatkan tudingan daripada apresiasi. Ketika layar LCD mendadak mati atau slide pujian terlambat berganti, respon yang muncul seringkali adalah tudingan. Siapa sih yang jadi operatornya? Seolah mereka hendak berkata, bisa nggak sih kamu kerjakan tugasmu lebih baik lagi? Tapi ketika segalanya berjalan lancar, hampir tidak ada apresiasi ataupun sekedar ucapan terima kasih yang diberikan pada. Kalau mandek, marah. Tapi kalau lancar, nggak ada yang muji. Pemahaman bahwa pelayananku ini kurang berarti dibandingkan para pelayan mimbar ini membawaku kepada rasa iri hati dan rendah diri. Akhirnya aku kehilangan gairah dalam melayani. Pelayanan hanya menjadi sekedar rutinitas mingguan yang kulakukan. Lama-lama pelayananku jadi terasa hambar. Saat teduh pun kulakukan ala kadarnya, hanya sekedar aktivitas supaya ketika ditanya oleh kakak pembimbing rohaniku, aku bisa jawab, aku sudah saat teduh kok. Hingga suatu ketika, aku mendengar khotbah di kampus, sebuah ayat dari Kolose 3 ayat 23, menjadi poin pembahasannya. Apa saja yang kamu kerjakan untuk Tuhanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati, karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Sebenarnya ayat ini sudah sangat kudengar, aku bahkan sudah hafal. Namun kali ini ayat itu membuat air mataku mengalir. Aku tertegur dan mendapatkan bahwa betapa aku hanya ingin mencari pujian manusia. Alih-alih mempersembahkan seluruh pelayananku untuk Tuhan, aku malah berfokus pada apresiasi dari manusia. Ketika aku tidak dipuji oleh teman-teman dan pembimbing atas pelayanan yang kulakukan, aku jadi sedih dan kecewa. Lakukan dengan sepenuh hati, karena kamu sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Sejak khotbah itu kudengar, kalimat itu terus kuucapkan dalam hatiku setiap kali aku mengerjakan pelayanan di balik layar. Seiring berjalannya waktu, akhirnya aku dapat menerima dan menyadari bahwa pelayanan yang kulakukan seharusnya adalah bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Yang harus aku ketahui adalah pelayanan ini milik Tuhan. Aku hanya pekerjanya. Sudah seharusnya yang mendapatkan pujian dan kemuliaan dari pelayananku adalah Tuhan itu sendiri. Orang yang melayani di belakang layar mungkin tidak sepopuler orang-orang mendapatkan kesempatan melayani di depan mimbar. Namun kehadiran orang-orang di balik layar ini bukan berarti bahwa mereka itu tidak penting. Di dalam sebuah kebaktian, penyedia minum untuk pembicara, orang yang mengangkat mimbar, orang yang membersihkan ruang kebaktian, juga operator sound system dan multimedia. Mereka juga memerankan tanggung jawab yang penting. Tanpa mereka yang memperhatikan detail-detail terkecil, mungkin kebaktian tidak akan berjalan dengan lancar. Ketika ruangan kebaktian kotor, mungkin jemaat akan beribadah menjadi kurang nyaman. Ketika bunyi mic dan pengeras suara tidak pas, minum yang tidak tersedia bagi pengkhotbah, mungkin pengkhotbah itu akan mengalami suara serak. Pada akhirnya aku mendapati bahwa orang-orang yang tidak tampil di depan layar pun memiliki peranan yang penting. Peran yang saling bersinergi untuk menciptakan pelayanan yang berkenan pada Tuhan. Aku belajar bahwa pelayanan apapun, tugas tanggung jawabnya itu adalah kesempatan berharga dari Tuhan. Dan sudah seharusnya untuk kemuliaan Tuhan saja. Siapapun itu, entah itu pelayan mimbar atau pelayan di balik layar, kita harus memberikan apapun yang terbaik yang bisa kita berikan. Lakukan semua itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebagai seorang yang dulu melayani di balik layar, aku juga belajar terus bersikap rendah hati, tidak mencari pujian. Setiap orang melayani dengan sikap rendah hati akan selalu menghargai pelayanan sebagai sebuah privilege atau kesempatan istimewa dari Tuhan, dan tentu tidak akan mencuri kemuliaan melalui pelayanan yang dikerjakannya. Melalui tulisanku ini, aku pun hendak menyuarakan kekagumanku kepada setiap pelayan Tuhan yang melayani dengan rendah hati. Tulisan ini sama sekali tidak ingin menyudutkan orang-orang yang melayani di depan mimbar. Justru aku merasa kagum karena melalui pelayanan inilah jemaat turut dibantu menikmati hadirat Tuhan. Setiap orang diberikan Tuhan talentanya masing-masing. Tapi hendaklah kita melakukan semua dengan sikap rendah hati, tidak mencari pujian untuk diri sendiri. Baik pelayanan yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Biarlah yang ditampilkan dari setiap pelayanan kita adalah kemuliaan Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:30. Dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil.
ketika Sir William Costa memimpin suatu paduan musik suara, semua musik dia begitu angkat tangan, semua musik bunyi, drum bunyi, keyboard bunyi, segala trompet bunyi. Ada pemain harmonika yang dia juga bunyi, tapi dia tiup-tiup, dia nggak dengar sendiri suara harmonikanya. Dia bilang saya sendiri yang tiup nggak dengar, apalagi orang lain. Akhirnya daripada capek dia akhirnya stop, nggak tiup lagi. Begitu dia stop, William Costa bilang berhenti, ada satu harmonika yang tidak bunyi. Baru dia kaget, ternyata telingaku tidak mendengar suara tiupan, tapi itu sangat jelas di telinga pelatih. Pemimpin tahu semua suara harmonika kecil itu berguna. Begitu hilang harmonia. Karena itu marilah melayani. Bayangkan satu hari kita berada di hadapan Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu pelayanan kita di dunia, tapi Dia akan berkata, Matius 21, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari semua melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak usah peduli dihargai orang dipuji orang dibanggakan, dikagumi orang, tidak. Lakukan, kecil-kecil pun lakukan semua itu. Baik di tempat ini, di mana saja, lakukan itu. Karena Tuhan tidak memakai semua orang jadi bintang. Puji Tuhan kalau Tuhan pakai jadi bintang. Tapi kadang-kadang cukup untuk menjadi satu lilin kecil. Tuhan memberkati.